Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nggareni Stianingrum. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman isi piringku. Saat ini, konsep 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Konsep 4 sehat 5 sempurna adalah sebuah konsep yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1952. Konsep 4 sehat 5 sempurna berisi mengenai macam-macam zat gizi yang harus dikonsumsi oleh manusia, seperti karbohidrat yang berasal dari makanan utama, protein yang berasal dari lauk pauk, vitamin dan mineral yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran, dan susu sebagai pelengkap atau penyempurna pada setiap porsi makannya. Lalu, mengapa sih konsep 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi di Indonesia? Jadi, konsep 4 sehat 5 sempurna sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia mengganti konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman isi piringku. Pada pedoman isi piringku, selain menjelaskan mengenai zat gizi apa saja yang harus dikonsumsi oleh manusia, juga menjelaskan mengenai porsi atau jumlah makan dalam setiap satu piringnya. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara kedua konsep tersebut, ini dia penjelasannya. Yang pertama yaitu isi pesan kedua slogan. 4 sehat 5 sempurna berisi mengenai zat gizi yang dikonsumsi oleh manusia seperti nasi, lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan susu sebagai penyempurna. Sementara, pedoman isi piringku selain menekankan kepada apa saja yang dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga menekankan kepada jumlah atau porsi yang harus dikonsumsi dalam setiap satu piringnya. Selain itu, pedoman isi piringku juga berisi mengenai pola hidup sehat seperti menjaga hidup bersih, olahraga, memantau berat badan, dan mengkonsumsi makanan yang beragam. Yang kedua yaitu susu bukan asupan tambahan. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, susu menjadi makanan atau minuman yang tersendiri dan menjadi penyempurna dalam satu porsi piring makan. Sementara dalam pedoman isi piringku, susu disendirikan atau menjadi lauk pauk dan dapat digantikan oleh makanan lainnya dengan nilai gizi yang sama. Susu adalah sumber makanan yang mengandung protein, kalsium, fosfor, dan zat besi. Sementara, bila seseorang telah mengonsumsi sumber makanan protein seperti telur, daging, dan ikan, maka seseorang tersebut tidak wajib untuk mengkonsumsi susu. Yang ketiga yaitu ada penjelasan mengenai porsi makan. Poin ini menjadi hal yang utama dalam perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman isi piringku. Karena pada konsep 4 sehat 5 sempurna hanya menekankan pada macam-macam zat gizi yang dikonsumsi oleh manusia. Sementara pada pedoman isi piringku juga menekankan kepada kuantitas atau jumlah porsi yang harus dikonsumsi dalam satu porsi piringnya. Apabila dalam satu piring mengandung karbohidrat dan protein yang terlalu banyak, sementara sayuran dan buah-buahan hanya sedikit, maka menu tersebut dapat dikatakan sebagai menu yang tidak sehat. Yang keempat yaitu pentingnya konsumsi air mineral. Jika dalam konsep 4 sehat 5 sempurna tidak dijelaskan mengenai pentingnya konsumsi air mineral yang cukup, aman, dan bersih, sementara pada pedoman isi piringku dijelaskan mengenai pentingnya konsumsi air mineral yaitu minimal 2 liter atau 8 gelas per harinya. Konsumsi air putih menjadi hal yang penting bagi manusia karena selain dapat meningkatkan kognitif, konsumsi air mineral juga dipercaya dapat mengurangi risiko terkena obesitas dan diabetes yang disebabkan oleh minuman yang manis. Nah, itu dia penjelasan mengenai 4 perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman isi piringku. Jadi, mulai sekarang segera ganti konsep yang lama dengan konsep yang baru agar kebutuhan nutrisi kita sehari-hari dapat tercukupi secara optimal. Terima kasih, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan.
mengenai perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman isi piringku. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.